kita akan membahas tentang apakah benar bahwa orang yang punya hodam itu jodohnya akan jadi sulit. Salam Rahayu, dengan Dewi Suntari di sini. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Beberapa waktu lalu, saya sempat menerima pertanyaan dari seseorang yang merasa dirinya sulit jodoh. Dan yang bersangkutan ini yakin sekali bahwa sulit jodohnya ini dikarenakan dia punya hodam, yang mana hodam tersebut adalah warisan dari leluhur keluarganya. Itulah yang ingin saya bahas kali ini. Kita akan membahas tentang apakah benar bahwa orang yang punya hodam itu jodohnya akan jadi sulit. Entah itu misalnya sering ditolak, atau kesulitan mendekati lawan jenis, atau mungkin hubungannya sering kandas, tidak direstui orang tua, dan macam-macam hambatan lain yang menyebabkan kita masih sendiri. Terlebih dulu, perlu kita tekankan dan perlu kita garis bawahi setebal mungkin bahwa jodoh itu di tangan Tuhan, bukan di tangan hodam. Kita sebagai manusia, tugasnya berusaha sebaik mungkin saja. Jodoh akan tiba pada masanya bila kita sudah siap dan Tuhan telah mengiyakan. Antara punya hodam dan sulit jodoh sebenarnya adalah dua hal yang tidak secara langsung berkaitan, apalagi menyebabkan. Adalah benar bahwa hodam jenis tertentu memang mendampingi kita agar lebih berwibawa, lebih dihormati, disegani, atau bahkan ditakuti. Tetapi hodam ada juga yang secara khusus dimaksudkan sebagai pendamping untuk tujuan pengasihan, agar kita lebih mudah dikasihi dan disayangi banyak orang, sehingga disebut hodam pengasihan. Dengan demikian, maka adalah tidak benar bila dikatakan bahwa hodam menyebabkan seseorang menjadi sulit jodoh. Apalagi jika ada keyakinan bahwa hodamnya ini bawaan atau warisan dari leluhur. Sebab meskipun misalnya leluhur Anda menguasai ilmu hodam, maka hodam tersebut hanya akan mendampingi orang tersebut saja. Dan kewajibannya mendampingi akan selesai ketika leluhur Anda ini telah tiada. Seringnya yang terjadi adalah kita diselubungi energi negatif yang menyebabkan makhluk halus gampang mendekat dan sering mengganggu. Orang jadi tidak kerasan berada di dekat kita. Jadi yang mengganggu kita ini adalah makhluk halus tetapi bukan hodam. Terutama bila Anda sendiri tidak pernah merasa mengamalkan ilmu hodam dalam bentuk apapun. Untuk kasus semacam ini, maka yang perlu dilakukan adalah melakukan ruwatan. Ruwat artinya lepas. Diruat tujuannya adalah untuk melepaskan gangguan makhluk halus yang melekat, sekaligus membersihkan energi negatif yang menyebabkan kesialan dan nasib buruk dalam hidup kita. Cara paling mudah untuk melakukan ruwatan adalah dengan menggunakan garam pengruat. Jadi garamnya ini kami bantu ritualkan dulu dari sini sesuai nama dan tanggal lahir Anda. Bila tanggal lahir tidak ada atau tidak valid, maka bisa diganti dengan nama ibu kandung. Garam pengruat yang sudah diritualkan akan kami kirim ke alamat Anda. Campurkanlah ke dalam air dan gunakan untuk mandi sebagai media pembersihan dan ruwatan buang sial. Harapannya tentu saja akan diberikan lebih banyak kemudahan dalam segala hajat. Bila Anda tertarik untuk menggunakan garam pengruat, boleh hubungi nomor yang tertera di layar, perkenalkan diri Anda, dan sampaikan keinginan Anda untuk melakukan ruwatan jarak jauh. Selanjutnya akan kami bantu sebaik mungkin. Sebagai tambahan, di bagian deskripsi video ini nanti akan saya tuliskan amalan cepat jodoh, khusus untuk Anda yang ingin lekas dipertemukan dengan pasangan hidupnya. Demikian dari saya, semoga bisa memberikan sedikit pencerahan yang bermanfaat. Terima kasih untuk Anda yang telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya, dan salam Rahayu.